Iya, kendala juga tuh ya, kendala juga. Nah, barangkali kita berharap harapan kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 itu ke depan akan lebih hebat lah revisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para pecinta dan penikmat media sosial dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di Cirebon Post Podcast bersama saya Mas Tari dan tamu spesial kita dari Ketua KPU Kota Cirebon. Selamat sore Pak Didi Nursidi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Joharudin dari Ketua Bawaslu Kota Cirebon. Selamat sore Pak Johar. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kopinya disiapkan dan sore hari ini kita akan membahas tentang bukan maju mundur cantik, jadi maju mundur pesta demokrasi. Karena memang kita ketahui bersama bahwa memang di 9 Desember 2020 ini pesta demokrasi juga akan segera berjalan, tapi kemudian untuk Kota Cirebon tentu ada beberapa persiapan yang tentunya dipersiapkan oleh beliau-beliau ini, baik penyelenggara, sama-sama penyelenggara, sama-sama penyelenggara, cuma beda tugas saja kan Pak. Sama-sama memiliki fungsi yang sama. Ya, saya ke Pak Didi dulu. Pak Didi, saat ini KPU sedang sibuk apa Pak? Terima kasih Mas Tari dan teman-teman media semuanya. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia hingga saat ini masih belum mampu untuk diserentakkan secara keseluruhan, dan oleh karenanya maka setiap daerah memiliki dan terikat oleh masa akhir jabatan hingga kini. Betul. Kalau kita berbicara penyelenggaraan pemilu, tentu untuk khusus Kota Cirebon, saat sekarang sedang di luar kegiatan tahapan kepemiluan. Ya. Nah, namun demikian sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kelembagaan hierarki, kami memiliki tugas-tugas yang telah digariskan. Betul. Salah satu tugas pokoknya adalah terkait yang pertama soal perencanaan. Ya. Perencanaan itu baik perencanaan kepemiluan maupun perencanaan terkait penganggaran. Yang kedua terkait dengan pendidikan politik khususnya, yaitu terkait dengan sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat atau yang biasa dikenal dengan istilah Sosparmas. Dan yang ketiga tentu selain yang pokok tadi adalah terkait dengan soal kelembagaan, bahwa peningkatan kemampuan dan kapabilitas SDM, sistem dan perangkat yang terkait dengan itu tentu harus dikuatkan. Oleh karena itu salah satu item yang penting bagi kami adalah penguatan kelembagaan itu menjadi tugas periodik yang harus diselesaikan. Saya kira itu yang ini. Dan kemudian secara realitas kalau itu tadi dalam perspektif aturan main. Secara realitas untuk Kota Cirebon, bahwa sungguh pun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan itu pemilu maksud saya adalah pemilihan kepala daerah itu baru akan dilaksanakan jika menilik ketentuan undang-undang tahun 2024 gitu. Tetapi jika memang nanti ada klausul lain bisa berbasis akhir masa jabatan, tentu perlu disikapi. Salah satu penyikapan itu terkait dengan conditioning pemerintah daerah. Sebab apa? Sebab berdasarkan ketentuan baik Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 maupun Permendagri 54 bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pengalokasian dan penyediaan anggarannya menjadi kewajiban pemerintah daerah melalui anggaran pemerintah APBD. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan koordinasi bersama SKPD terkait yang hasilnya memperlihatkan tentang pentingnya melakukan perencanaan lebih awal. Itu disebabkan oleh karena kemampuan anggaran pemerintah kota melalui APBD sangat terbatas, sehingga dimulai dari awal tahun ini sampai dengan sekarang kita telah menyetujui pengalokasian anggaran dana cadangan sebagai solusi pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan anggaran pemilihan kepala daerah pada tahun anggaran berjalan. Saya kira itu, dan ini mudah-mudahan dalam waktu dekat hanya tinggal pengesahannya saja melalui paripurna dewan gitu. Saya kira itu kondisinya. Iya. Terima kasih Pak Didi untuk membuka. Gimana Pak Johar di Bawaslu? Kalau KPU tadi sudah menyampaikan sedikit agenda-agenda dan kegiatan yang dilakukan. Terima kasih Bung Mas Tori, Bung aja lah. Ya, jadi sama barangkali Bawaslu juga di luar tahapan ini. Kalau kami menyiapkan kader pengawas partisipatif, itu sudah 2 angkatan. Angkatan pertama itu angkatan yang offline ya. Ada sekitar 60 orang. Kemudian yang kedua juga sama, kemarin dari hasil online, tapi lebih sedikit gitu ya. Dan kita juga berupaya untuk terus menguatkan nilai-nilai demokrasi gitu. Nah, kemudian saya tidak mengulang apa yang disampaikan Pak Ketua KPU karena kita beriringan gitu kan. Berkaitan dengan penyelenggaraan. Barangkali dari perkembangan yang ada, misalnya kita sih tinggal menunggu bagaimana DPR RI nanti merevisi undang-undang pemilu itu. Dari informasi yang terakhir itu kan Komisi 2 sudah menyerahkan kepada pimpinan DPR terkait dengan kemungkinan perubahannya. Tadi sudah disampaikan ada kemungkinan di 2024, berarti habis masa jabatan ini kan 2023. Ada PLT misalnya kalau seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di 2023 sesuai dengan SK habis masa jabatan, di mana salah satu poin yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 yang antaranya itu pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kalau itu terrealisasi, ada kemungkinan itu tidak disamakan gitu. Nah, barangkali selain itu gitu ya, selain itu yang perlu diinikan oleh elemen-elemen demokrasi dalam hal ini misalnya partai politik, kemudian masyarakat, dan kami sendiri dari unsur penyelenggara berkoordinasi dengan pemerintahan sudah jauh-jauh hari. Kota Cirebon luar biasa gitu ya, pakai ketua KPU ya. Jadi sudah merespon, sudah menyiapkan rancangan dana cadangan gitu, mendahului daerah lain. Itu perlu kami apresiasi gitu. Adapun masalah besarannya ya relatif ya dengan kondisi seperti ini, tentunya dengan nanti pada perkembangannya itu bisa ada penyesuaian gitu mengenai besarannya. Nah, kemudian barangkali kita bicara lebih dekatnya misalnya tentang pemilihan, di mana di Jawa Barat sendiri sekarang di 8 kabupaten kota itu ada 8 ya yang akan diselenggarakan pada Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember, ya kan, supaya mudah mengingat ya. 9 Desember, ya 9 Desember. Biar itu, tidak korupsi. Ya mungkin itu isinya gitu ya, 9 Desember. Dan kelihatannya tidak ada, walaupun ada dorongan dari berbagai elemen untuk ditunda, tapi kelihatannya kan tidak ada upaya untuk penundaan gitu. Jadi
tetap berjalan. Nah, dan acuannya tetap di Undang-Undang Nomor 10 2016. Nah, kemudian dari sisi kami sendiri, sisi Bawaslu, barangkali poin yang penting yang disampaikan oleh Komisi 2 di rancangan perubahan itu adalah bagaimana upaya pemberantasan money politik secara lebih ketat gitu, lebih ketat ya, lebih simpel, lebih clear gitu. Walaupun dari sisi undang-undang di Undang-Undang Nomor 10 2016 itu lebih keras daripada Undang-Undang 7 2017. Artinya Undang-Undang Pemilihan itu lebih tegas, lebih galak gitu ya daripada Undang-Undang Pemilu. Jadi misalnya contoh untuk yang pelanggar pemilu misalnya money politik, kalau di Undang-Undang Pemilihan itu setiap orang unsurnya itu bisa kena. Tapi kalau misalnya di Undang-Undang Pemilu kemarin itu tidak setiap orang, tapi hanya orang-orang yang betul-betul dia menjadi bagian dari tim sukses yang terdaftar di KPU, Pak ya. Jadi itu bagi kami menjadi kendala juga gitu, kendala juga. Nah, barangkali ya kita berharap harapan kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 2 itu ke depan akan lebih hebat lah revisinya. Nah, sedikit refleksi dari Pilkada 2018. Ya. Kan kita tahu hanya ada 2 pasangan. Betul. Nah, barangkali ya Pak Didi sih sebelumnya memprediksi ada 5 pasangan, Pak ya. Nah, yang kita berharap minimal 3 lah. Minimal. Ketua bawah ya begini. Minimal 3 ketua bawah. Coba saya ingin masuk dulu ke sini. Kita akan menarik lagi dulu. Jadi kita ini soal maju mundur nih dulu. Ya. Jadi itu nanti substansi tukikannya pasti akan ketemu. Soal dinamika maju mundur pemilu atau pemilihan. Jadi kalau perspektif penyelenggara tentu yang paling bisa dimunculkan adalah terkait dengan bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan dalam undang-undang tentu ya oleh legislator. Nah, yang jadi persoalan itu adalah kini dan sekarang yang kita hadapi, apapun yang akan dilakukan baik oleh penyelenggara yang tengah dan akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di 9 Desember 2020 maupun penyelenggara yang tidak dalam tahapan penyelenggaraan seperti kami di Kota Cirebon adalah soal terkait bahwa informasi yang disampaikan oleh Mendagri beberapa kali dapat digarisbawahi bahwa perencanaan apapun yang dilakukan terkait dengan semua kegiatan khususnya terkait penyelenggaraan pemilu tidak boleh diberikan nomenklatur pasca pandemi COVID-19. Harus menggunakan nomenklatur dalam. Gitu. Jadi artinya kenapa? Karena basis statement itu bahwa hingga kini tidak ada satu orang pun itu yang dipandang capable untuk mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir pada waktu yang dapat ditentukan. Sehingga ini kaitannya dengan kami di Kota Cirebon adalah soal perencanaan anggaran salah satunya. Sungguh pun kalau tadi sudah dikemukakan bahwa Pemkot beserta DPRD-nya sangat akomodatif dan apresiatif terkait dengan penyiapan dan pengalokasian anggaran untuk pilkada yang masih beberapa tahun ke depan itu. Tapi kita menghadapi juga persoalan bahwa yang bisa direncanakan itu dan dirancang itu hanya sebatas pagu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan kini dapat didesain itu. Jadi artinya kami hanya berdimensi belum berdimensi atau berbasis ke
penyelenggaraan dengan protokol kesehatan. Jadi semata-mata hanya terkait dengan pengalokasian perencanaan anggaran terkait dengan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilunya saja. Tetapi kami apresiasi juga bahwa teman-teman di Pemda maupun di Dewan itu telah mencari terobosan. Terobosannya adalah melakukan desain perda yang menambahkan klausul. Itu salah satu klausulnya adalah karena waktu penyelenggaraan pemilihan wali kota itu tanda petik itu masih tentatif. Sungguh pun Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 menjadi dasarnya, tetapi dinamika yang mengemuka itu menyebabkan bahwa ada kemungkinan bahwa pemilihan kepala daerah itu dapat dilaksanakan sebelum tahun 2024. Nah, jadi sehingga ketika sebelum tahun 2024, katakanlah apakah 2022, apakah 2023, nah anggaran yang dicadangkan ini harus betul-betul fleksibel. Itu harus betul-betul dapat digunakan, sungguh pun belum secara 100% teralokasikan. Nah, ini satu klausul. Yang keduanya, klausul berikutnya, bahwa di dalam Perda juga itu kemarin dirancang juga tentang bagaimana ketika pandemi COVID ini ternyata masih di tahun berjalan tahapan itu masih masih berjalan. Nah, itu dibuat klausul bagaimana upaya melakukan penyesuaian tanpa harus melakukan revisi Perda. Nah, itu yang kemarin sudah dilakukan. Jadi nanti penyesuaian itu cukup dilakukan dengan diterbitkan peraturan wali kota. Nah, itu adalah sebagai upaya untuk mengefisiensikan waktu, karena bisa jadi pada tahapan berjalan itu conditioning politik di Kota Cirebon sudah kurang memungkinkan, sehingga tarik ulur antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif itu menjadi tidak kondusif misalnya, dan mengantisipasi itu maka sekarang sudah desain. Nah, itu di antara yang berpengaruh. Kemudian yang berikutnya tentu bahwa kami pun optimis, sungguh pun dengan pagu yang masih terbatas, tetapi Permendagri 41 memberi ruang bahwa hal-hal yang terkait apakah itu pemilihan dan pemungutan dan penghitungan suara ulang, apakah itu pemilihan lanjutan, apakah itu kemudian juga soal tadi terkait dengan soal kopi dan sebagainya, adalah bahwa dimungkinkan anggaran itu di backup tidak hanya oleh APBD tetapi juga oleh APBN. Itu sebagaimana teman-teman yang sekarang menyelenggarakan itu. Jadi minimal ada gambaran. Bahkan skemanya itu ada kalau untuk protokol kesehatan ada setidaknya 3 skema lah dari teman-teman yang sekarang menyelenggarakan. Pertama, bahwa ketika pemerintah daerah itu tidak memiliki kemampuan untuk mengalokasikan anggaran tambahan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, maka anggaran itu dapat di backup secara keseluruhan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, bahwa anggaran yang dialokasikan ketika tidak mencukupi, maka ada sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pengalokasian anggaran tidak secara langsung fresh money, tetapi dengan memasukkan anggaran kepentingan protokol kesehatan itu dimasukkan ke anggaran gugus tugas COVID. Itu udah skema itu mungkin yang paling visible untuk digunakan ke depan. Saya kira itu diantaranya. Gimana Pak Johar? Ini bicara anggaran dulu. Tadi sudah cukup gamblang ya Pak Ketua KPU berkaitan dengan anggaran, dan tentunya kita juga sama untuk dimensi anggaran. Dan barangkali tadi saya sempat sebelum tadi bahas anggaran lagi oleh Pak Ketua KPU, ini kan harapannya berangkat dari realitas
2018 di mana itu hanya ada 2 pasang. Iya. Dan memang tensinya lumayan gitu, lumayan. Karena saya sebelum di Bawaslu pun di Panwaslu gitu ya, tensinya lumayan. Dan ya berharap ke depan itu sesuai prediksi Pak Ketua KPU bisa 5 pasang ya, 5 pasang sehingga kalau melihat dari komposisi yang ada itu memungkinkan untuk itu. Dan satu lagi barangkali yang kemarin belum yang sebelumnya di pilkada sebelumnya kan ada misalnya independen. Nah kemarin kan nggak ada. Nah sebetulnya untuk di Kota Cirebon itu barangkali karena ini jauh-jauh hari jauh-jauh hari. Kalau misalnya masih berkaca kepada regulasi yang ada di Undang-Undang 10 2016 itu kan kalau untuk kita ini DPT-nya masih di bawah 250.000 Pak ya, 238 sekian kan. Nah berarti 10% dari DPT. Tadi berapa itu Pak Ketua KPU? 10% dari 238. Berarti sekitar 24.000 ya. 24.000 untuk calon independen. Artinya kalau misalnya mendadak mendadak tidak jauh-jauh hari rasanya berat untuk calon independen, ya kan? Tapi kalau diumumkan dari sekarang, mungkin. Jadi ini soal berikutnya. Tadi kan bicara dulu anggaran dulu. Karena kan perencanaan ke penyelenggara pemilu yang non pilkada serentak 2020 itu yang permulaan dibicarakan selalu anggaran. Dan itu Kota Cirebon di Jawa Barat yang pertama membicarakan itu. Nah, itu dari 27 itu yang pertama. Nah, kemudian ketika itu sudah berbicara anggaran, masuk kita ke soal anggaran itu untuk apa? Salah satunya pembiayaan tahapan. Nah, kan gitu. Nah, pembiayaan tahapan itu tentu yang bisa kita bicarakan adalah tahapan-tahapan krusial. Yang paling krusial tadi sudah disetir oleh Pak Ketua Bawaslu yang tadi terkait dengan DPT. Nah, ini yang paling krusial DPT dulu. Bahwa hingga kini regulasi yang tergambarkan termasuk regulasi yang akan datang kelihatannya basis pengolahan DPT itu adalah dari data kependudukan yang disampaikan oleh Disduk atau DP4 itu. Nah itu menyebabkan bahwa kita masih memiliki pemahaman jika itu yang menjadi alur, maka persoalan DPT masih tetap akan menghadapi katakanlah beberapa hambatan yang dan tantangan yang harus dikerjakan. Dan oleh karenanya maka KPU RI sejak dini terhitung dari mulai bulan Maret tahun 2020 telah berikan katakanlah cara kerja bagaimana KPU provinsi dan KPU kabupaten kota di backup oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota melakukan apa yang kemudian dikenal dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan sebuah upaya istilahnya mungkin nabung data. Nabung data. Ya, kenapa disebut nabung data? Karena dari pihak eksekutif, pemilik database, itu belum bisa secara terbuka memberi akses kepada kami, baik KPU maupun Bawaslu, yang tidak menyelenggarakan pilkada untuk mampu atau bisa membaca data. Itu. Oleh karenanya maka kami di KPU lebih mengenal dengan istilah nabung data. Jadi data yang diperoleh dari laporan penduduk secara langsung atau laporan institusi pemerintahan daerah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, kami tampung dan kami lakukan pencermatan. Nah, itu oleh karena itu ini sebuah upaya lah gitu. Sehingga nanti pada saatnya kita akan menghadapi tahapan
setidak-tidaknya tabungan data-data itu menjadi sebuah katakanlah bank tabungan data yang kemudian bisa dilakukan pencermatan lebih lanjut, penyisiran, dan kemudian verifikasi dan pencoklitan. Mudah-mudahan dinamika persoalan terkait dengan DPT itu akan berkurang lah gitu. Itu. Karena udah ada nabung data jadi gitu. Terutama terkait dengan data-data yang harus dihapuskan atau dicoret karena sudah tidak lagi memenuhi persyaratan atau yang biasa dikenal dengan istilah data invalid atau data yang TMS gitu yang sudah harus tidak memenuhi syarat. Nah itu satu itu. Jadi dari situ jadi anggaran itu perlu untuk itu. Nah dari sekarang sudah dikerjakan. Nah kemudian ketika berikutnya kalau kita bicara sudah DPT ya tentu kemudian bagaimana kita mendesain sebuah pemilihan kepala daerah yang tadi nyaman, tentrem, kemudian ayem gitu, adem gitu. Nah, dari sisi tensi politisnya, ya salah satunya sudah dikemukakan oleh Ketua Bawaslu adalah betul bagaimana kita mendorong yaitu potensi-potensi bukan pasangan potensi pemimpin atau kader kepemimpinan di Kota Cirebon ini dapat segera didesain oleh infrastruktur politik yang sudah tersedia. Salah satunya ada partai politik. Nah, jadi partai politik ini kita dorong agar mampu mencoba untuk sedini mungkin itu dapat menampilkan kader-kader potensial lah gitu, bukan calon, kader-kader potensial. Gitu. Karena belum jadi kader-kader potensial dari partai itu kemudian coba dipublish, kemudian diperkenalkan, kemudian masyarakat akan segera dapat melihat tentang siapa dan arahnya kemana, gitu. Nah kalau itu sudah menjadi agenda partai, karena salah satu tugas partai adalah pendidikan politik. Betul. Nah, salah satu pendidikan politik itu menyiapkan kader pemimpin bangsa lah gitu. Kalau itu sudah dapat dilakukan oleh partai sejak ini, maka akan insya Allah tidak menghadapi kesulitan itu ya, sebagai tergambarkan. Nah, terlebih pengalaman di Kota Cirebon dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada. Salah satu yang krusial terkait dengan calon itu sebetulnya bukan kekurangan kader, bukan, tapi kesulitan aksesibilitas kader. Gitu. Salah satu aksesibilitasnya itu adalah mendapatkan backup dari partai politik. Gitu. Pengalaman terakhir ada pasangan calon yang menyebabkan kemudian di hari akhir pendaftaran tidak bisa menjalan oleh karena tidak dapat. Itu kira-kira yang dikeluhkan oleh Pak Ketua Bawaslu itu. Jadi saya barangkali menambahkan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan. Jadi partai politik betul dari sekarang harus menyiapkan, tetapi barangkali bukan hanya partai politik. Jadi seperti misalnya kelompok masyarakat sipil dengan adanya ruang independen ini, itu juga bisa. Bahkan partai politik pun itu untuk mengantisipasi mengantisipasi potensi barangkali potensi adanya saling menyandra. Kemarin kan itu kan ada yang disandra. Bukan kata kemarinnya dalam tanda petik begitu kemarin ada yang nggak bisa, bukan menganggap yang kemarin itu saling menyandra, bukan. Potensi ke depan maksud saya. Sehingga apakah itu masyarakat sipil untuk independen itu tidak hanya bisa dari masyarakat sipil, bahkan bukan tidak mungkin kalau pihak partai politik pun misalnya mereka semacam menyiapkan skoci sehingga kalau kita sih berharap itu kan supaya tidak hanya dua pasangan,
berharap ya minimal 3 pasangan atau sesuai harapan kami. Kalau KPU dalam mengalokasikan anggaran untuk 5 pasangan. Jadi mau ya anggarannya. KPU udah menyiapkan, termasuk untuk verifikasinya, Pak. Ya, yang prinsipnya bahwa jika 5 ya berarti sesuai dengan prediksi perencanaan anggaran. Kalau kurang berarti nanti akan mengalami efisiensi anggaran. Kalau lebih nanti kita memerlukan penyesuaian anggaran. Yang penting fleksibel. Jadi ya yang jelas dari sekarang barangkali tadi saya menguatkan Pak Ketua KPU. Jadi kader-kader terbaik partai itu ya harus berani tampil dan kelihatannya memang sekarang ini sudah mulai, sudah mulai gitu ya. Sudah mulai. Mudah-mudahan ini konsisten sampai. Ya kan? Walaupun itu tadi tetap gitu ya soal aksesibilitas dan lain-lain gitu ya. Pada akhirnya itu kan tetap yang menentukan ya kalau partai politik ya DPP-nya. Kan begitu regulasinya. Nah kemudian barangkali ya ini untuk independen ya silahkan gitu. Untuk tokoh kader siapa yang berpotensial itu memiliki secara regulasi ruang, memiliki ruang, memiliki hak peluang yang sama gitu ya. Nah tentunya tadi itu. Nah jadi barangkali kami dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu kalau misalnya diselenggarakan 2023 itu bukan berarti kita mulai 2023 ya Pak, tapi kita tahapan itu kan ada persiapan biasanya minimal itu 6 bulan atau 8 bulan sebelumnya. Jadi kalau misalnya mulai 2023, kita 2022 udah mulai jalan. Nah kemudian kalau misalnya kondisi first mayor bahwa pemilu lokalnya, misalnya pilkadanya itu di 2022, seperti tadi kata Pak Ketua KPU itu, kalau kondisi terjadi seperti itu, anggaran juga harus disesuaikan, dan kami berarti tahun depan itu harus juga menyiapkan dan janji dari Komisi 2 dari dan Badan Legislatif DPR RI itu pertengahan 2021 itu diprediksikan revisi Undang-Undang Pemilu itu goal pertengahan 2021 berarti ini kan masih lumayan juga, cuman tetaplah itu ranahnya wilayahnya DPR RI dan legislator kita tinggal samina wa ta'na menjalankan. Namun demikian itu potensi-potensi tadi itu harus dipersiapkan secara betul-betul, baik itu oleh partai politik, oleh kami sendiri dan juga masyarakat. Barangkali ada tokoh kader yang sekiranya itu berpotensi calon-calon pemimpin itu silakanlah muncul sebanyak-banyaknya sehingga nanti terpilih yang terbaik Pak, ini sebenarnya sinyal nggak? Maksudnya dengan pembahasan tadi Pak Ketua KPU dan Ketua Bawaslu juga mengapresiasi kan, maksudnya langkah-langkah Pemda dan legislatif atau Dewan, perencanaan anggaran 2023 atau 2024 ini sudah dipersiapkan sedini mungkin. Apakah ini dalam tanda kutip sinyal bahwa bagi semuanya siap-siap ini tuh udah dekat gitu atau seperti apa menurut? Jadi soal soal formal, secara formal barangkali berangkat dari conditioning bahwa kemampuan anggaran daerah kota Cirebon sangat terbatas. Jika dikaitkan dengan dinamika belanja yang makin besar untuk kegiatan pemilihan kepala daerah. Tetapi dari perspektif politis mungkin itu dapat dipahami bahwa ini sebuah sinyal juga gitu. Sebuah sinyal dan sebuah wawaran gitu bahwa pilkada sudah dekat. Sudah dekat dan oleh karenanya maka setiap unsur itu atau elemen yang memiliki kepentingan terkait dengan suksesi kepala daerah atau wali kota di Cirebon ini
diberikan ruang untuk segera mempersiapkan diri. Betul. Nah, terus kemudian kita tahu juga bahwa existing Ya. wali kota kita itu kan Periode kedua, ya. sudah berakhir. Ya. Itu sudah akan berakhir dan oleh karenanya maka dinamika kontestasi akan menjadi lebih menarik. Ya. Seperti halnya kalau dilihat kayak 2013. Nah, gitu. Jadi akan lebih menarik. Oleh karena apa? Ya, oleh karena kemudian ruang itu terbuka secara umum, dapat digunakan tanpa dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tarik ulur kepentingan gitu. Itu sebab apa? Istilahnya kalau kita bicara kontestasi yang oleh karena ada petahana biasanya akan sedikit banyak nuansa gitu ya. Nuansa politis itu lebih mengarah kepada bagaimana gitu. Tetapi kemudian ketika petahana tidak lagi memiliki ruang untuk berkontestasi, tentu ini bagi publik menjadi ruang yang potensi untuk dimanfaatkan. Sungguhpun sebetulnya ada petahana, yaitu wakil wali kota dan ketua dewan. Itu petahana juga kan? masih berharap. Bukan hanya ketua dewan, Pak. Ya, ada wakil ketua dewan, ketua dewannya, ataupun siapapun lah. Tidak hanya itu ya. Tapi pasti lebih menarik lah. Iya. Atau barangkali Pak Ketua KPU. Kita penyelenggara. Iya. Jadi ya intinya tadi, Bung Mas Tari ya. Jadi ya kita harapkan ke depan, kapanpun regulasi itu menentukan, yang jelas kami dari penyelenggara, saya dari Bawaslu dan Pak Didi dari KPU dan Pemda memang sudah mempersiapkan, artinya itu sudah siap gitu. Kota Cirebon sudah sangat siap. Nah, artinya secara infrastruktur ya, anggaran, kemudian persiapan itu lebih maju lah daripada daerah lain, dan tinggal bagaimana ke depan barangkali di luar kita sambil menunggu kapan prungnya gitu ya, kapan prungnya itu kepada para pihak yang terkait itu untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan politik kepada partai politik, kepada kader-kadernya, kepada anggotanya, ya kan, kemudian para tokoh masyarakat juga memberikan pendidikan politik, sehingga ke depan itu tidak hanya partisipasi secara angka saja Pak ya, tetapi betul-betul secara kualitatif gitu ya, secara berkualitas, itu memilih dengan pertimbangan yang matang, sehingga siapapun nanti yang terpilih tentunya itu sudah menjadi pilihan dari masyarakat gitu ya, yang terbaiknya gitu. Barangkali itu. Iya. Saya kira itu menjadi sesuatu yang penting ya untuk digarisbawahi. Kemudian hal lain. Jadi untuk mengarah ke kondisi yang kita harapkan, tentu beberapa hal juga perlu diantisipasi. Salah satu diantaranya tadi soal terkait dengan harapan partisipasi itu betul-betul partisipasi real. Pemilih juga pemilih yang betul-betul pemilih cerdas, itu pemilih dengan kemampuan gitu, kemampuan dan latar belakang yang memang tidak hanya sekedar memilih simbol gitu, memilih lambang, tetapi dia memilih oleh karena memang dia telah memiliki pengetahuan yang cukup, bahwa tanggung jawab seseorang atau warga bangsa itu memilih tentu memiliki implikasi terhadap pilihannya, gitu. Dan ini sedang digarap oleh KPU, salah satunya melalui bentuk sosialisasi.
dan sosialisasi atau pendidikan pemilih ini penting kita lakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar kita dan warga yang akan melakukan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya itu betul-betul memiliki kesiapan, terlebih dalam konteks dan kaitannya dengan pandemi COVID. Nah ini, jadi bagaimana kita melakukan berbagai aktivitas yang berbasis itu protokol kesehatan ya, itu karena kesehatan itu dan keselamatan menjadi poin utama itu dalam semua kegiatan kemasyarakatan dan ketatanegaraan. Itu bahwa pemilu itu penting ya, karena pemilu itu merupakan sarana suksesi dan pemilu juga merupakan bagian dari proses pendidikan politik dan pemilu juga merupakan sarana hukum yang paling dapat diterima. Itu dan oleh karena itu maka banyak hal yang perlu dilakukan lah. Itu. Dan ini memerlukan kerja bareng lah, bukan hanya penyelenggara pemilu tetapi juga seluruh elemen masyarakat ya. Dan oleh karena itu diperlukan ini sinergitas ya. Dan yang sedang dibangun itu sekarang oleh KPU dan Bawaslu adalah sinergitas dengan organisasi kemasyarakatan, baik kepemudaan, agama dan komunitas. Organisasi kemasyarakatan lainnya. Saya kira itu. Pak, saya tanya ke Pak Johar dulu. Pak, kalau dulu kan ada Gakumdu ya, ke depan juga mungkin Gakumdu masih ada atau seperti apa? Apakah memang ini ada desain baru untuk penyelesaian sengketa pemilu sebelum ke lebih tinggi? Misalkan ada aturan bahwa udah ini di ranahnya di Bawaslu bisa menyelesaikan, atau memang ada informasi baru terkait dengan hal itu agar penyelesaian sengketa cukup di Bawaslu, tidak melibatkan itu, atau memang masih memungkinkan sentra Gakumdu yang melibatkan kepolisian kejaksaan? Kalau misalnya melihat, saya belum menyampaikan tadi ya, di antara poin penting yang disampaikan oleh Komisi 2 kepada pimpinan DPR RI itu terkait khususnya kepada Bawaslu itu adalah desain dalam hal menyelesaikan sengketa ataupun kasus-kasus pemilu gitu ya. Jadi di dalam rancangan yang sedang digodok betul oleh DPR RI itu adalah kemungkinan adanya badan peradilan khusus pemilu. Tetapi itu masih belum fix dan belum final. Karena kalau misalnya konsekuensi perlu dibentuk badan peradilan khusus pemilu, tentunya itu juga menjadi PR, di mana tidak semua penyelenggara pemilu khususnya di Bawaslu itu kan sarjana hukum ya seperti saya gitu. Jadi kalau kecuali Pak Dini pindah ke Bawaslu, mungkin tidak ada persoalan, langsung bisa menjadi bagian dari peradilan khusus itu. Bisa ditukarkan. Nah, jadi ke depan kelihatannya untuk Gakumdu sendiri itu masih belum ada informasi terkait dengan bagaimana ini, tetapi kalau dari indikasi yang disampaikan oleh hasil Komisi 2 itu akan dikuatkan untuk penanganannya. Kemudian tadi poinnya barangkali berpeluang itu dibentuk badan peradilan khusus. Tetapi apakah itu nanti bisa dikejar pada pemilu apakah 2023 untuk pemilu lokal ataupun pemilihan ya kepala daerah, ataupun itu baru diterapkan di 2024. Kita belum tahu lah. Kita itu masih menunggu. Ya masih menunggu ya, masih menunggu. Tetapi tetap kalau kita mengacu ke undang-undang yang ada, baik undang-undang pemilihan ataupun undang-undang pemilu, untuk penanganan itu pelanggaran pidana pemilu tetap ditangani oleh Gakumdu. Di situ ada unsur Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Kemudian administratif oleh Bawaslu, sengketa juga oleh Bawaslu. Itu yang ada gitu ya. Dan ya kita tinggal menunggu saja. Jadi yang terpenting intinya gitu ya, regulasi yang akan dibuat itu untuk menguatkan, meningkatkan kualitas pemilu itu sendiri. Jadi intinya itu. Dan saya rasa di KPU juga sama, ada
e-rekap ya Pak, yang barangkali di KPU juga akan ada pembaruan gitu. Gitu Pak Ya. Ketua. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan Tadi itu tadi kan baru beberapa tahapan yang paling puncak barangkali adalah tahapan P2S ya, pemungutan dan penghitungan suara. Nah itu di di pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak tahun ini itu sudah didesain beberapa item dasar lah. Itu terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi perolehan suara. Nah, yaitu ya dengan dimasukkannya model penyederhanaan lah gitu. Misalnya penyederhanaan bahwa ada kemungkinan untuk penggunaan C1 salinan itu digantikan dengan model pengkolaborasian dengan teknologi lah gitu. Itu. Jadi nanti yang akan digunakan itu kemungkinan bahwa C1 plano yang biasa yang besar itu yang merupakan sumber master sumber original, sumber utama dari perolehan suara itu kemudian bisa di foto dan foto kemudian dipindai masuk ke e-rekap. Itu yang kemudian dari sisi efektivitas dan akurasi data itu akan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Itu. Tapi apakah itu akan berjalan mulus sesuai dengan rencana ya tinggal kita lihat saja dulu. Itu bahwa langkah-langkah itu akan merupakan upaya penyempurnaan dan perbaikan lah. Bahwa hasil pemilu itu harus makin mendapatkan legitimasi bukan hanya dari peserta dan masyarakat, tetapi juga dari hukum. Nah, dan itu kalau bisa dilaksanakan, tetapi di sisi lain juga memang itu akan lebih mengefisiensikan SDM. Betapa sekarang persoalan badan ad hoc itu dihadapkan kepada kesulitan, anggaran yang besar, terus kemudian juga ketersediaan. Yang memenuhi kualifikasi dan berbagai hal lainnya. Dan kalau itu model kolaborasi teknologi itu bisa segera diwujudkan, itu akan memudahkan dan mengefisiensikan penggunaan SDM. Saya kira itu dan mudah-mudahan juga nanti hasil akhirnya akan lebih cepat mendapatkan legitimasi dari bukan hanya peserta, tapi secara hukum juga, sehingga zero gugatan, sengketa itu menjadi bisa sedikit tereliminasi lah gitu. Saya kira itu. Jangan Pak Johar ada yang intinya salah satu tolak ukur misalnya bahwa peserta itu puas atau tidak itu zero gugatan. Jadi kalau tidak ada yang menggugat, relatif berarti puas artinya menerima gitu. Nah, barangkali itu menjadi target sama-sama baik KPU ataupun Bawaslu dengan tidak mengurangi hak demokrasi dari para peserta dan para pihak. Artinya kan semua ada wilayahnya gitu ya. Barangkali itu. Ya pokoknya indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu kan yang paling populer soal partisipasi ya. Nah, makin tinggi partisipasi tentu ya berarti potensi legitimasi makin bagus gitu. Nah itu tapi yang berikutnya juga persoalan adalah tadi dari aspek hukum gitu, bahwa jika zero masalah. Kalau zero masalah itu zero tuntutan itu maka akan lebih menguatkan legitimasi tadi itu. Walaupun itu bukan kata kunci. Betul. Kata kuncinya bagaimana. Jadi sementara ini kira itu siap Pak Ketua. Obrol-obrol ini tentu sebagai ini saja
Ya Ya tadi alarm, kalau boleh itu sih, alarm aja gitu. alarm aja, Pentongan ini. kantongan. Jadi bunyinya mau ditangkap nyaring atau pelan kan? Nah, Ya, pokoknya gini lah. peserta. Mari kepada seluruh warga Kota Cirebon Iya. dan seluruh stakeholder, Betul. pemangku kepentingan lah Iya. gitu, terkait dengan kepemimpinan Kota Cirebon masa yang akan datang. Iya. Ya tentu perlu sebuah upaya gitu. Iya. Upaya dari berbagai pihak untuk mampu melahirkan Iya. pemimpin yang memiliki kualifikasi sesuai dengan aspirasi yang berkembang lagi itu. Gitu, saya kira itu karena ke depan mungkin juga potensi generasi milenial menjadi ya tolak ukur Iya. tentang pemimpin yang seperti apa Iya. yang diharapkan. Nah, saya kira gitu. Dan oleh karenanya maka kemampuan dan atau kapabilitas pemimpin yang akan itu perlu merambah Betul. digitalisasi. Iya. Kayak gitu. Silakan Pak Ketua Bawaslu ada Ya, yang ini. Silakan diminum saja dulu. ya, jadi sekarang sedang bergaung revolusi industri 4.0. Kemudian ada perkembangan lagi tentang sosial 5.0 sebagai tanggapannya gitu ya, Iya. dimana kalau revolusi industri 4.0 dimana peran teknologi lebih besar, sementara di 5.0 itu bagaimana manusia peran human tetap lebih kuat gitu ya. Dan tadi Pak Ketua KPU bagus sekali tentang milenial. Nuansanya pasti akan sudah berubah. Ya. Tidak seperti di 2018. Jadi ini juga harus dipikirkan oleh semua pihak, khususnya partai politik. Ya. Jadi agar betul-betul untuk mengetengahkan betul-betul yang terbaik lah ya, yang kira-kira yang paling keren lah gitu. Iya. Yang paling keren gitu. Kadernya yang ditampilkan. Barangkali itu saja. Siap. Ya. Terakhir mungkin sebagai closing. Boleh. Jadi apa yang perlu dilakukan? Ya. Ya, yang pertama tentu kolaborasi. Ya. Semua elemen. Betul. Dan pemangku kepentingan. Satu. Yang kedua, koordinasi penyelenggara pemilu atau pemilihan kepala daerah dengan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak lupa juga media. Yang berikutnya juga tentu soal kesiapan. Ya. Kesiapan perencanaan, kesiapan desain, kesiapan antisipasi, dan kesiapan mengatasi persoalan-persoalan dan menentukan terobosan-terobosan yang dapat dilakukan. Iya. Saya kira itu yang Terima kasih Ketua KPU Pak Didi Nursidi dan Ketua Bawaslu Pak Muhammad Joharudin pada kesempatan sore hari ini bisa hadir di tengah kita bersama Cirebon Post Podcast. Yang jelas kepada seluruh kader-kader calon pemimpin Kota Cirebon ke depan, tadi sinyalnya sudah dibocorin. Sedikit ada bocoran kesiapan bahwa itu lonceng atau alarm bahwa ini sudah dekat gitu. Dan sedikit banyaknya ada poin pasangan, ada poin tadi milenial dan sebagainya, itu sebenarnya tanda atau sinyal yang silahkan ditangkap oleh para kandidat. Terima kasih atas waktunya sore hari ini dan segera nikmati kopinya sebelum habis atau sebelum adem. Kami dari Cirebon Post Podcast undur diri. Untuk kedepannya kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.